of Capua! Behold the man as he... Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Blood and Sand, episode 6. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan, kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di episode ini diperlihatkan Batiatus berpidato di Ludus, di hadapan para gladiatornya, untuk menyambut kemenangan Spartacus, sang pembantai bayangan kematian. Batiatus juga memaparkan, bahwa kini Spartacus adalah juara Capua baru, yang dijuluki sebagai, sang pembawa hujan. Di tengah perayaan kemenangan Spartacus, terlihat juga Crixus dalam perawatan tabib gladiator, yang telah terkapar bersimbah darah, dan terbaring lemas akibat sabetan pedang dari Theocles. Behold the man as he becomes... He did not stand against Theocles. Di sini terlihat Batiatus berbicara, akan merubah cara bertarung Spartacus, dengan membawa dua pedang, seperti halnya Theocles, dan memberikan baju zirah baru, layaknya seorang legenda. Batiatus juga mengabarkan, bahwa Sura, istri Spartacus telah ditemukan di sudut yang gelap di Syria. Ternyata Glaber telah menjual di majikan kapal Syria. Dia baru saja berlabuh di dermaga Neapolis. Sekitar 2 hari lagi istri Spartacus akan sampai di Capua. Dan Spartacus pun sangat berterima kasih kepada Batiatus, dan menganggap Batiatus adalah sosok yang terhormat. Setelah Spartacus pergi, terlihat Lucretia marah kepada Batiatus, karena Batiatus merahasiakan cerita kematian Ovidius padanya. Lucretia mengira, hanya soal utang piutang Batiatus tega membantai Ovidius dan keluarganya. Namun hal yang sebenarnya ialah, Ovidius dululah yang hendak membunuh Batiatus, saat berada di lubang neraka, atas suruhan Solonius. Batiatus juga berkata, ia tidak mau menceritakan masalah ini kepada istrinya, karena ia tak mau membebani pikirannya, sembari mengajak istrinya untuk menikmati kemenangan ini. Di sisi lain diperlihatkan Spartacus telah diantar Doktore ke tempat tidur pribadinya. Di situ Spartacus berterima kasih banyak kepada sang Doktore, karena berkat bimbingannya, akhirnya Spartacus dapat meraih kemenangan, dan akan dipertemukan dengan istrinya. Spartacus juga merasa punya hutang budi kepada Doktore, namun Doktore mengatakan, jika terbunuhnya Theocles, berarti Spartacus telah membalaskan dendamnya kepada Theocles. Di situ pula Spartacus berniat mengajak istrinya untuk tidur di tempat tidur pribadinya. Akan tetapi Doktore berkata, jika tempat tidur itu khusus hanya untuk dirinya, dan seorang istri ditempatkan di villa, tetap menjadi seorang budak. Dan Spartacus pun kecewa mendengarnya. Lantas Doktore menuturkan supaya Spartacus terus meraih kesuksesan, dan nanti ia akan menemukan kebebasan. Di sisi lain,
Barca terlihat telah menagih utang taruhannya kepada Ashur. Karena Ashur menghindar, Barca pun mengancam akan memotong kakinya, jika tidak segera melunasi hutangnya. Di sisi lain, Petrus dan Barca sedang mengobrol. Mereka membicarakan tentang rencana penebusan kebebasannya. Di situ Petrus juga membahas tentang pembantaian yang dilakukannya kepada semua keluarga Ovidius. Petrus berharap, Barca tidak membunuh juga anak Ovidius yang masih kecil. Dan Barca menjawab, kalau anak Ovidius masih hidup, dia diasingkan di tempat yang jauh. Apabila dia diketemukan nanti, mereka sudah bebas. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, pembicaraan mereka telah didengar oleh Ashur, dan sepertinya Ashur mempunyai rencana licik. Di tengah perayaan kemenangan, terlihat Lucretia telah membahas Solonius yang hendak membunuh Batiatus. Batiatus berkata, Solonius pasti akan mendapat ganjaran atas perbuatannya. Terlihat juga, Lucretia meragukan atas kesetiaan Spartacus nanti, apabila sudah tercapai keinginannya untuk dipertemukan dengan istrinya. Namun Batiatus mengatakan, bahwa ia mempunyai rencana sendiri untuk mengantisipasi itu. Batiatus pasti akan membuat Spartacus makin terikat dengan mereka dan Ludus ini. What if her presence reverts? You'd fall short of the law. And in the eye. Di Ludus, terlihat Spartacus bertanya kepada Faro tentang jalan keluar untuk kabur. Spartacus berencana akan kabur setelah ia bertemu dengan Sura istrinya. Mendengar itu, Faro berusaha untuk mengurungkan niat Spartacus, supaya tidak kabur dari Ludus, karena menurut Faro, rencana itu hanya membuat Spartacus dan istrinya menjadi terbunuh sia-sia. Tetapi Spartacus tetap pada rencananya. Bagi Spartacus, resiko terbunuh saat kabur, sama juga dengan resiko terbunuh saat bertarung melawan Theokoles. Mendengar tekad bulat Spartacus, Faro pun tidak bisa mencegahnya, ia hanya bisa mendoakan keselamatan Spartacus saja, dan Faro juga mengatakan, kalau ia tidak bisa membantunya untuk menjalankan rencananya. No! I believe in opportunity. I will take her in my nothing. Di sisi lain, Spartacus meminta kepada Batiatus untuk memakai baju zirahnya saat pertemuannya dengan istrinya nanti, lengkap dengan pedangnya. Namun Batiatus hanya mengizinkan untuk memakai baju zirahnya saja tanpa pedang, karena menurut Batiatus, tidak ada gunanya membawa pedang. Maybe what I have of them. Lalu Magistrat datang, ditemani anaknya yang bernama Numerius. Ia mengatakan, jika Numerius ingin dilatih oleh Spartacus. Numerius rela pergi ke pasar, untuk membeli pisau kesatria orang-orang Thrace, hanya untuk menghormati Spartacus. Spartacus pun lalu mengajak Numerius untuk bergabung di Ludus. Spartacus berjanji akan mengajarkan cara bertarung yang membuat sang bayangan kematian tewas. Make the boys suffer with anticipation. Join us. Numerius. Di sisi lain, Lucretia tengah menjenguk Crixus yang sedang dirawat oleh tabib gladiator. Ia mengancam sang tabib, jika Crixus tidak bisa diselamatkan, maka Lucretia akan membunuhnya. Lalu terlihat Spartacus yang mengenakan pakaian zirahnya, sedang berjalan-jalan di pasar, didampingi oleh Batiatus, Doctorei, dan juga Ashur. Di situ hampir seluruh pandangan orang tertuju pada Spartacus. Di situ Spartacus berniat untuk membelanjakan sisa koinnya setelah penebusan istrinya, untuk minuman anggur dan para pelacur untuk kawan-kawan gladiatornya, sebagai perayaan atas kemenangannya. Mendengar itu, Batiatus pun lalu menyuruh Ashur untuk membelanjakannya, dan Ashur lalu memesan itu kepada Marcellus, yaitu orang yang pernah ia interogasi bersama Barca. Di situ terlihat di mata mereka ada persekongkolan jahat, untuk mencelakakan Barca. Di sisi lain, terlihat Spartacus telah melatih Numerius untuk bermain pedang. Di situ terlihat juga,
Batiatus menegosiasikan biaya sewa Spartacus pada Magistrat untuk pelatihan anaknya. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba ada yang menyampaikan berita untuk Magistrat, bahwa anak Ovidius masih hidup. Ia ditemukan menggelandang di jalanan jauh utara Capua. Batiatus pun sangat terkejut mendengarnya. Dan Magistrat segera bergegas mengajak anaknya untuk segera pergi menemui anak itu. Karena terburu-buru, Numerius telah meninggalkan pisaunya, dan lalu dibawa oleh Spartacus, dan disembunyikan di balik tangannya. Setelah Magistrat pergi, terlihat Batiatus mengungkapkan kemarahannya. Batiatus menuduh Barca tidak patuh dengan perintahnya, karena pada saat peristiwa pembantaian itu, Barca sudah ia perintahkan untuk membunuh anak Ovidius. Di situ lalu Ashur muncul untuk menyela pembicaraan, dan melaporkan bahwa pesanan untuk perayaan telah tiba. Setelah mendapat cerita dari Batiatus, Ashur pun mengatakan, bahwa Barca dan Petrus mempunyai rencana untuk menebus kebebasannya dengan uang koin yang ia menangkan saat bertaruh kemarin. Namun Batiatus mengatakan, jika Barca tidak pernah mengatakan hal itu padanya. Menurut Lucretia, Barca berniat kabur sebelum ketahuan, sembari Lucretia menyuruh Batiatus untuk segera membunuh Barca, namun Batiatus tidak mau bertindak dulu sebelum melihat kebenarannya. End him and be done with it. Di sisi lain, Spartacus dan Pharos sedang berbincang. Ternyata Spartacus sengaja membuat pesta ini, dengan tujuan supaya orang-orang dan para penjaga mabuk dan kelelahan. Dengan begitu, di keesokan harinya dapat memudahkan Spartacus untuk menjalankan rencananya. Namun Pharo mengatakan, jika Dr. Ray tak akan terpengaruh dengan itu. Mendengar itu, lalu Spartacus tiba-tiba pergi untuk menjenguk Crixus. What are you doing? May the gods forever honor Crixus. Ternyata, di situ Spartacus hanya ingin mengambil sedikit obat tidur, yang akan ia pergunakan untuk dicampur ke minuman Dr. Ray. Di sisi lain, Petrus mendapat panggilan dari Batiatus. Dan saat menghadap Batiatus, Petrus dijebak oleh Batiatus. Petrus mengatakan, jika sesungguhnya Barca tidak membunuh anak Ovidius, sesuai dengan ucapan Barca tadi kepada Petrus. Dan setelah mendapat jawaban dari Petrus, Batiatus pun menyuruh Petrus untuk kembali bergabung pada teman-temannya. Dan lalu Batiatus memerintahkan Ashur untuk memanggil Barca. The rest I can put from mine, but the boy... I'm a child. Thank you for your honesty, Peter. I would... Kembali ke Spartacus, Spartacus lalu masuk ke kamar Dr. Ray yang sedang bersembahyang. Spartacus menawarkan minuman itu kepada Dr. Ray, yang awalnya Dr. Ray menolak, karena sudah bertahun-tahun ia sudah tidak pernah minum. I would rather did not come into my life. And now she made effort many times to place in a thing. Dan karena bujuk rayu Spartacus, akhirnya Dr. Ray pun mau meminum minuman yang diberikan olehnya. Di sisi lain, Ashur mencoba menjebak Barca, dengan mengatakan bahwa dirinya bisa menawar harga kebebasan Barca kepada Batiatus, dengan catatan, selisih harganya akan menjadi pengurang hutang Ashur. Dan tak lama berpikir, akhirnya Barca pun menyetujui tawaran itu. Ashur lalu menyuruh Barca untuk menghadap Batiatus, karena saat ini Batiatus dalam keadaan gembira. Barca pun menghadap kepada Batiatus dengan didampingi Ashur. Di situ tidak terdengar Ashur yang hendak menegosiasikan harga kebebasan Barca kepada Batiatus. Dan di situ juga, Barca malah dituduh Batiatus, jika dirinya tak patuh pada majikan. Mendengar itu, Barca pun bingung, sebenarnya apa yang dimaksud Batiatus. Dan lalu Batiatus mengatakan, jika ia mendapat kabar, bahwa anak Ovidius masih hidup, dan Petrus pun juga mengatakan demikian. Mendengar itu, Barca pun membantahnya. Barca mengatakan jika anak Ovidius sudah nyata-nyata ia cekik sampai mati, dan yang ia katakan pada Petrus, itu hanya untuk menenangkan Petrus saja. Mendengar pengakuan Barca, Batiatus menjadi bimbang, dan saat Ashur melihat Batiatus bimbang, dan karena takut ketahuan, Ashur segera menusuk Barca dengan pisau, supaya terkesan memberontak.
dan para penjaga diperintahkan Batiatus untuk menangkap Barca. Karena dikeroyok, akhirnya Barca pun tumbang, dan Batiatus lalu membunuh Barca. Setelah kematian Barca, Magistrat datang dengan marah-marah. Magistrat mengatakan jika anak Ovidius telah ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Ia ingin menghukum si pembawa pesan palsu itu. Mendengar itu, Batiatus pun menyesal sudah membunuh Barca. Ia baru sadar jika Barca tidak bersalah. He was discovered among the ashes of my cousin's villa. Di sisi lain, terlihat Ashur memberikan sekantung koin kepada Marcellus, sebagai ucapan terima kasih, karena sudah mengutus sang pembawa pesan palsu untuk Magistrat. Marcellus juga memastikan, Magistrat tidak akan bisa mencari sang pembawa pesan yang ia utus, karena sang pembawa pesan tersebut telah mati ia bunuh. Terlihat Petrus menanyakan kabar Barca kepada Ashur, karena Barca belum kembali. Dan lalu Ashur memfitnah Barca. Di hadapan Petrus Ashur mengatakan, bahwa Barca telah bebas sendirian meninggalkan Petrus, karena harga kebebasan mereka berdua sangat mahal harganya. Mendengar itu, Petrus pun terlihat sangat kecewa dan sangat terpukul, karena dianggap Barca telah mengkhianatinya. Di sisi lain, terlihat Spartacus yang hendak menjalankan rencananya untuk mencoba kabur saat istrinya tiba nanti. Namun Faro menyuruh Spartacus untuk mempertimbangkannya lagi, karena menurut Faro, itu sangat berbahaya. Meskipun Spartacus berhasil lolos sampai pintu gerbang, para penjaga pasti akan mengejarnya. Namun Spartacus mempunyai rencana lain, yaitu menyandra Batiatus dengan tujuan supaya Batiatus memerintahkan para penjaga untuk tidak mengejar dirinya, dan Batiatus akan ia lepas setelah sampai di balik pegunungan. Di tengah perbincangan itu, Batiatus berteriak dari atas balkon dan mengatakan, jika kereta kuda yang membawa istrinya sudah terlihat, dan Batiatus akan segera turun. Mendengar itu, Faro pun menyuruh Spartacus untuk mempertimbangkan kembali untuk terakhir kalinya. Namun Spartacus tetap pada pendiriannya. Mendengar tekad Spartacus yang sudah bulat, Faro pun hanya bisa berdoa atas keselamatannya. Di sisi lain, terlihat Batiatus dan Lucretia telah bersiap untuk menyambut istri Spartacus. Kembali ke Spartacus, Spartacus mempersiapkan dirinya memakai baju zirahnya, karena tak diizinkan Batiatus dengan membawa pedang. Spartacus pun hanya membekali dirinya dengan pisau yang ia selipkan di balik tangannya. Dan lalu kereta kuda pun telah sampai di hadapan Spartacus. Di situ terlihat Batiatus yang mencoba untuk berbicara dengan si kusir. Bersamaan dengan itu, ternyata Doktore sudah terbangun dari tidurnya. Melihat itu, Faro berusaha menghalangi Doktore saat Spartacus melangkah hendak menusuk Batiatus. Ternyata, di situ terlihat si kusir sedang terluka parah, dan mengatakan bahwa dirinya telah diserang oleh orang yang tidak dikenal. Melihat itu, Spartacus pun mengurungkan niatnya, dan bergegas melihat keadaan istrinya. Sangat menyedihkan, terlihat sang istri juga telah mengalami luka yang sangat parah. Ia tidak bisa mengatakan apa-apa, dan hanya bisa memegang wajah Spartacus, yang akhirnya sang istri pun tewas. Oke, sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf, jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi, di alur cerita film, yang lebih menarik, berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan, dengan alur cerita film, yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik,
atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.